Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya bisa memberikan beberapa pandangan dan melanjutkan perkuliahan administrasi Islam di Indonesia. Pada pertemuan kali ini, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, insya Allah saya akan mencoba mengelaborasi materi lanjutan tentang administrasi organisasi kemasyarakatan di Indonesia atau lazim disebut sebagai ormas. Ormas itu merupakan pilar negara. Sebagai pilar negara, tentunya keberadaan ormas perlu diatur dalam undang-undang karena di Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan pasal 1 angka ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap keberadaan fungsi organisasi di Indonesia harus diatur dengan undang-undang. Organisasi kemasyarakatan merupakan wujud implementasi kemerdekaan masyarakat, baik itu kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, bersuara, untuk menyatakan pendapat, dan itu merupakan jaminan konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar kita. Diatur dalam pasal 28 bahwa setiap warga negara itu memiliki hak yang salah satunya itu adalah berserikat atau berkumpul. Sebagai aturan turunan dari pasal 28 tersebut tentu harus diatur dalam undang-undang pelaksana. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-undang tersebut kemudian dirubah saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 atau biasa disebut dengan Undang-Undang Ormas. Baik teman-teman, Undang-Undang Ormas yang baru ini lahir sebagai respons atas keberadaan organisasi yang memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara kita. Salah satunya yaitu organisasi transnasional HTI yang dibubarkan melalui Perpu Ormas tersebut. Baik, secara definisi ormas atau organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan, dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan tujuan negara. Jadi ormas itu merupakan manifestasi keberadaan masyarakat yang menunjukkan dirinya itu sama aspirasinya dan dikumpulkan dalam satu wadah. Untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan negara. Dan jika ada ormas yang memang bertentangan dengan tujuan negara, ya sudah sepantasnya dan sudah sepatutnya memang keberadaan ormas tersebut harus ditinjau ulang. Salah satunya yaitu ormas-ormas yang memang bertentangan dengan ideologi kita, yaitu Pancasila. Ketika ada ormas yang mau mendelegitimasi Pancasila, maka salah satu jawabannya adalah harus dilakukan upaya penegakan hukum terhadap ormas tersebut. Dengan apa? Dengan ditinjau ulang status badan hukum kedudukan ormas tersebut. Karena pada pokoknya ormas adalah untuk mewujudkan tujuan negara. Asas ciri dan sifat asas ormas atau keberadaan ormas itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi
Saya tegaskan kembali, ketika ada ormas yang memang bertentangan dengan Pancasila, maka pemerintah sudah sepantasnya melakukan tinjauan ulang dan melakukan pembubaran. Karena apa? Karena dalam sistem hukum kita dianut asas contrarius actus. Apa itu asas contrarius actus? Asas yang menegaskan bahwa pemberi izin, yaitu pemerintah dalam hal ini, dapat melakukan pencabutan izin terhadap organisasi yang memang sudah meminta izin untuk berdiri. Asas tersebut merupakan asas yang melegitimasi pencabutan izin suatu ormas yang memang bertentangan dengan hukum. Yang kedua, ciri. Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Salah satunya ada ormas kemasyarakatan berbasis Islam, NU, Muhammadiyah, FPI, FUI, Persis. Itu merupakan ciri ormas berbasis Islam. Ada berbasis advokasi seperti apa? Seperti ICW atau Indonesian Corruption Watch, Star Institute, Wahid Foundation atau Wahid Institute, Gus Durian, itu merupakan basis advokasi. Advokasi apa? Advokasi korupsi, kemanusiaan, moderasi Islam dan lain-lain. Sifatnya itu sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, artinya tidak mencari profit dan demokratis. Tujuan ormas ini teman-teman dapat melihatnya, salah satunya meningkatkan partisipasi dan kehendak masyarakat, menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi keberadaan ormas ini adalah salah satunya untuk merekatkan kembali hubungan di antara masyarakat. Jadi jangan sampai ada ormas itu saling gesek, karena itu kan sudah menyelisihi tujuan didirikannya ormas. Ya, yang penting adalah dengan adanya ormas tersebut dapat mewujudkan tujuan negara, melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melakukan ketertiban dunia. Itu adalah tujuan negara yang ingin dicapai melalui keberadaan ormas. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di slide ini, itu kategori ormas itu ada dua. Yang pertama adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, dan yang kedua tidak berbadan hukum. Dan mekanisme pendiriannya pun itu berbeda. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum seperti apa? Seperti yayasan. Yayasan ini bergerak dalam bidang apapun, seperti pendidikan, sosial, kemanusiaan, pengetahuan, dan lain-lain. Atau perkumpulan ini yang berbadan hukum seperti apa? Seperti NU, Muhammadiyah, Persis. Itu merupakan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum berbentuk perkumpulan. Jadi ada dua ya teman-teman, ada ormas berbadan hukum dan dibagi dua lagi, yaitu yayasan dan perkumpulan. Yayasan itu seperti yayasan pendidikan Islam, An-Nur, dan lain-lain. Atau badan hukum berbentuk perkumpulan seperti ormas NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Nah, ini mekanisme pendiriannya itu melalui Menkumham. Nanti Menkumham menerbitkan status badan hukum. Ada yang tidak berbadan hukum. Nah, tidak berbadan hukum ini pendiriannya melalui Menteri Dalam Negeri yang berjenjang. Ada SKT yang dalam skala nasional, gubernur atau bupati atau wali kota. Nah, seperti apa yang tidak berbadan hukum ini? Seperti FPI. FPI itu tidak berbadan hukum, tapi dia legalitasnya ada diatur dalam SKT yang diterbitkan oleh Mendagri yang kedudukannya secara nasional. Saya tegaskan kembali bahwa organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum ini, mekanisme pendiriannya itu berjenjang. Ada yang skala kabupaten, itu SKT-nya diterbitkan oleh Kesbangpol biasanya melalui keputusan bupati.
Ada yang skala provinsi diterbitkan oleh gubernur, ada yang skala nasional seperti SK itu apa? Surat keterangan terdaftar. Artinya yang tidak berbadan hukum itu hanya melakukan mekanisme perizinannya itu melalui pemerintah daerah yang sifatnya lokal dan yang sifatnya nasional atau speknya nasional itu melalui Mendagri. Nah, ada yang tidak berbadan hukum itu ormas yang didirikan oleh warga negara asing. Bisa nggak? Bisa. Nah, tapi harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Salah satunya izin prinsip, izin operasional itu melalui Pemda, dan nanti ada izin prinsip melalui apa? Melalui siapa? Melalui Menteri Luar Negeri. Nah, nanti setelah itu, setelah memenuhi persyaratan sebagai organisasi pemasarakatan baik badan hukum tidak berbadan hukum, itu nanti dimunculkan dalam sistem informasi ormas yang dikoordinasikan oleh Mendak. Nah, ini pendirian. Saat pendirian itu hanya memuat 3 WNI atau lebih, kecuali yayasan. Yayasan itu tidak punya anggota, tapi hanya pengurusannya. Nah, ormas yang berbadan hukum itu ada yang tidak basis anggota, seperti yayasan. Dari saya yayasan itu karena hanya pengurus saja. Ada yang basis anggota atau perkumpulan. Seperti siapa? Seperti NU itu kan berbadan hukum. Anggotanya itu skala nasional bahkan di luar negeri. Di NU sendiri itu menurut survei terbaru, warga Nahdlin itu jumlahnya hampir 90 juta di Indonesia. Hampir ada kurang lebih 30 pengurus cabang internasional atau PCIN. Ini merupakan eh, keuntungan bagi kita sebagai warga NU bahwa NU itu sebagai mayoritas, tapi saat ini dipandang sebagai silent majority atau hanya eh, mayoritas yang diam ketika ada isu-isu kebangsaan dan kenegaraan. Tetapi pada dasarnya NU merupakan organisasi yang menunjang keberadaan dan menjaga eksistensi Indonesia sampai saat ini. Ada yang tidak berbadan hukum, ada yang tidak basis anggota, ada yang basis anggota. Nah, ini mekanisme perizinannya nanti melalui tadi Mendagri, gubernur, dan camat. Nah, syarat pendatangan ormas sebagai badan hukum, yayasan. Ini yayasan itu diatur dalam undang-undang undang-undang yayasan ada. Nah, ada perkumpulan. Syaratnya seperti teman-teman lihat, ada akta notaris, yang salah satunya itu ada ADART, program kerja, sumber pendanaan, domisili, NPWP, surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dualisme kepengurusan. Nah, itu merupakan syarat-syarat pendatangan ormas berbadan hukum. Nah, ada syarat pendatangan ormas yang tidak berbadan hukum, SKT nasional, provinsi, kabupaten, kota, ya sama ya, misalnya ada akta pendirian maupun pokok wajib pajak atas nama ormas, surat pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan. Nah, ini berjenjang ya. Ada nanti mekanisme itu dilakukan pendataan oleh camat. Camat itu mengeluarkan surat, biasanya himbauan atau kan ketika ada yang mau mendirikan itu harus memenuhi syarat-syarat, salah satunya itu memuat nama, alamat organisasi, nama pendiri, tujuan kegiatan, usulan pengurus. Ini merupakan syarat formal yang harus ditempuh dalam sistem negara hukum kita. Karena apa? Karena untuk meskipun pendirian ormas ini merupakan hak, tetapi hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Di Indonesia itu terlalu banyak diatur hak, hampir ada 12 pasal yang mengatur tentang hak, hanya satu pasal yang mengatur tentang kewajiban. Nah, tetapi memang ada limitations of human right, ada pembatasan hak dalam undang-undang dasar kita. Itu apa? Dalam menjalankan haknya itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang
dan tidak boleh bertentangan dengan hak orang lain. Itu merupakan limitations of human right atau pembatasan hak asasi manusia. Itu perlu. Kenapa? Karena untuk memantau, mengawasi keberadaan organisasi masyarakat yang memang kita pernah kecolongan di sini, yaitu adanya ormas yang memang didirikan untuk mengubah Pancasila menjadi dasar negara Islam. Seperti apa yang dilakukan oleh HTI. Meskipun HTI ini tidak dalam rangka kekerasan fisik, tetapi keberadaan HTI sangat berbahaya. Karena apa? Karena merusak tatanan ideologi yang sudah disepakati oleh seluruh bangsa. Pancasila ini merupakan kalimatun sawa, atau dalam bahasa Muhammadiyah itu Pancasila itu sebagai darul ardi wasahadah. Kalau bahasa NU yaitu kalimatun sawa, yang memang kesepakatan yang sudah mendarah daging dan harus disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tapi saat ini ada ormas yang memang mau mendelegitimasi, mau mendistorsi Pancasila. Dan pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan putusan untuk mencabut status badan hukum HTI dan melarang keberadaan HTI di Indonesia. Nah, ini larangan-larangan bagi ormas. Salah satunya itu yang paling berbahaya itu ormas menganut dan mengembangkan yang menyebabkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, FPI itu melanggar pasal 59 ini yang ada dalam Perpu Ormas atau Undang-Undang Ormas Baru, yaitu menganut, mengembangkan, menyebarkan paham yang memang bertentangan dengan Pancasila. Paham khilafah itu bertentangan Pancasila. Kalau khilafah itu dasarnya, basis negaranya itu dasar Islam. Kalau Indonesia itu religious nation states, artinya negara kebangsaan yang memang didasarkan kepada agama juga. Coba teman-teman, ada nggak dari nilai prinsip sila-sila yang ada dalam Pancasila itu bertentangan dengan syariat Islam atau tidak? Tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan Pancasila itu merupakan representasi dari nilai-nilai Islam, merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam. Jadi tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan Islam, dan tidak tidak ada nilai-nilai satupun nilai Pancasila yang memang menyelisihi nilai-nilai Islam, tidak. Nah, sanksi yang menganut, mengembangkan, menyebarkan paham yang bertentangan Pancasila itu salah satunya itu sanksi yang paling berat adalah dicabut status badan hukumnya, dan ini sudah diterapkan kepada HTI. Nah, ini salah satu contoh-contoh ormas ya di Indonesia. Ada NU, basis Islam NU, Persis, SIF, UI, FI, Garis, dan lain-lain. Ormas basis advokasi seperti ICW, Kontras, Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Kekerasan, Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Transparansi Indonesia, Wahid Institut, ormas basis ideologi seperti Pemuda Pancasila, FPR, Laskar Bakti, dan lain-lain. Baik teman-teman, untuk organisasi kemasyarakatan di Indonesia dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita elaborasi lebih lanjut dalam diskusi. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.